Bro Hizkia. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kita udah lama tak bertemu di ini maksudnya di kontennya YTWR ya. Yes, Ya, betul. jadi pagi hari ini kita lagi ada di Bali. Yes, Kita sedang apa, Bro? Kalau boleh tahu nih. Syukur kita habis melaksanakan event Ya, jadi ceritanya kita ada event ya Yes. beberapa hari lalu di hari Sabtu. hari Sabtu. Kesempatan yang sangat berharga banget buat Bro Hizkia dan aku Bro secara Bias pribadi. juga. Oke. Iya. Nah, jadi kita mumpung ada di Bali Yes. dan ini adalah kesempatan emas karena kita ke Bali gratis ya, betul ya. Iya. Transport ditanggung, yang semua ditanggung, dan ini kesempatan emas juga buat kita konten juga dong. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini baru pertama kali berarti ya keluar kota ya. Keluar Nanti sambil siapa live. tahu bisa keluar negeri nanti ya. Amin. Dan sama Bro Hizkia lagi. Eventnya dibanyakin lagi, Bro. Iya dong. Biar kita bisa live lagi di luar. Amin. Oke, kita langsung aja nih. Kan aku udah kenal Bro Hizkia ini by the way ya. Udah kenal sama dia ini sejak SMP kayaknya ya. SMP, Ya, tapi ini kita flashback mulai deket itu waktu Aku SMK. SMK ya, kamu aku magang SMK. ya. Aku Kamu magang, aku dia kerja. Kok bisa? Nggak tahu juga. Satu tempat. Iya, satu tempat. Dia bagian IT dan aku juga bagian IT waktu Bagian itu. IT. Akhirnya saling bekerja sama lah. Aku anak magang, dia bosku dulu waktu itu. Begitu. Dan akhirnya membeli influence yang baik juga nih. Amin. Banyak hal yang kita pelajari bersama dulu sama Hizkia. Dan ini Bro, kita Gimana, pembahasan hari ini nih, aku lihat catatan nih ya. Ya. Itu adalah temanya lone survivor. Asik. Ini bukan loan yang di Mabes Apa itu ini? kan? Bukan. Itu lone wolf. Bro. Itu lone wolf. Ini kita lone survivor. Temanya berat nih. Oke. Oke. Terus gimana? Nah, ini kan gini nih. Hmm. Oh ya, sorry. Maaf banget aku lupa. Sebelum kita masuk bahasan, buat teman-teman pingin join sama kita, interaksi Yes. sama kita langsung, boleh banget langsung lewat chatbox yang ada di twr.org atau ada di aplikasi Askara Radio Streaming. Di situ ada chatbox, silakan kalian isi chatboxnya di situ. Dan satu lagi nih. Yes. By the way, ini aku rekam nih pakai kamera. Oke, siap. Oke? Ini bukan gaya-gayaan ya. Bukan gaya-gayaan. Karena silau ini pakai kacamata. Oke. Jadi ku rekam sama di kamera, nanti akan kusiarkan langsung besok. Ya. Gitu. Di channelnya DM pasti. Ya, channelnya DM jam 6 sore. Nah. Gitu ya, jam 6 sore kita siarin langsung di Plus Media. Oke. Kita langsung lagi ke mana tuh tadi? Ke laptop. Ke laptop. Enggak, di handphone, Bro. Ini buat buat teknis saja. Oke. Siap. Yang pertama nih, Mm-mm. boleh nggak sih guys cerita sedikit soal kehidupannya Bro Hizkia nih? Oke. Kehidupan Oke. ini kan Kak Hizkia sebagai, mohon maaf nih, sebagai orang yang hidup sebatang kara. Oke, boleh Ini nggak ceritain sih? kata kerennya itu yatim piatu. Geng yatim piatu. Oke, buat kalian geng yatim piatu. Nggak usah pakai geng, boleh nggak? Perkumpulan ya. Iya. Oke, jadi Oke, ya boleh. kita aku cerita sedikit tentang kehidupanku karena ini ngobrolin soal kesendirian ya. Iya, betul. Oke. Kesendirian. Jadi ini berarti aku cerita flashback sedikit gitu ya. Iya dong, tentang kehidupannya. cerita flashback. Oke, jadi berawal itu aku sendiriannya itu waktu papa pertama itu ditinggal papa dulu. Ditinggal papa, oke. Tinggal papa itu inget banget aku. Sore itu kelas berapa? Kelas 1 SMA semester tengah-tengah, berarti semester 2 apa 3 gitu. Pokoknya kelas 1 semester 3. Kelas 1 semester 3. Ya, terus ditinggal mama itu baru 3 tahun yang lalu, 3 tahun 2 bulan. 3. Itu 3 tahun tahun 2017 itu aku udah kerja sih. Ya, aku juga awal-awal kerja ya waktu Iya. itu. Sendirian karena di sini aku nggak punya saudara ya, maksudnya saudara yang kandung itu benar-benar jauh-jauh bro, yang ada di mana, di Sulawesi, di Manado, sama yang paling deket sih di Jakarta ya, yang kandung. Oke. Dan itu aku sendirian ya, maksudnya aku anak tunggal, jadi nggak punya kakak dan adik. Oke. Gitu sih ceritanya. Itu ya, dan akhirnya karena orang tua sudah nggak ada, bisa dibilang sebatang kara ya Sebatang kara. istilahnya. Tapi Apa aku punya saudara-saudara yang luar biasa. Saudara kalian dalam kali Tuhan. kayak kamu. Berat. Oke. Nah, Oke, gitu sih ya. Gitu ya. Sambil minum gak apa ya? Mau aku juga sambil minum. Itu cerita Bro Hizkia singkatnya ya. Singkatnya kayak gitu. Oke. Kesendirian bukan karena jomblo loh ya. Itu lain cerita, Pak. Itu lain cerita. Kita bahas setelah sesi ini aja.
Lalu ini ada juga nih yang kedua. Hmm. Kan yang pasti setiap momen kebahagiaan yang kita alami sama orang yang kita sayang, Ya. ini dalam konteks keluarga ya. Ya. Dan ketika katakanlah Tuhan mengambil orang terdekatmu, orang keluargamu, itu apa reaksimu waktu itu? Reaksi yang pertama kali, kalau boleh cerita sedikit, sama waktu pertama kali kehilangan sosok ayah. Ayah, ya, oke. Ya sedih pasti, cuma lebih banyak kayak bengong gitu loh. Wah, kok bengong? Bengong, iya, maksudnya kayak ini beneran gitu ya, kayak ditinggal sosok ayah. Iya. Terus kayak ya udah diem gitu, lebih banyak apa ya? Ya kayak orang inilah linglung lah. Kayak orang linglung. Iya, kayak orang linglung gitu. Itu waktu ayah ya, Waktu ayah orang linglung. sedih. Terus mama, udah mama sedih karena aku lebih dekat sama mama. Oke. Jadi ya itu sedihnya mungkin 1000 kali lipat, mungkin 1000 kali dapat lebih sedih. lebih sedih ya. Oke. Karena lebih dekat sama mama. Dan itu reaksi yang sangat manusiawi sebenarnya, Cais, Iya, ya. betul. Ketika kita ditinggal orang terdekat, dan siapapun, aku yakin pasti ketika ditinggalkan orang terdekat dalam konteks keluarga nih pasti akan merasakan hal yang sama. Betul, betul. Ya. Oke. Itu sih Oke, bro. reaksinya. Itu reaksi pertama ya. Nah, kan ini misalnya bro bisa flashback lagi nih, bisa kembali ke masa lalu, walaupun kita nggak bisa ya, kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kalau misalkan bisa kembali ke masa lalu, dan kira-kira apa sih yang akan bro lakuin Kembali ke ketika masa lalu. orang tua masih ada gitu? Mungkin kalau kembali ke masa lalu ya pengen lebih berbakti, lebih pengen bereffort dalam kehidupan, karena waktu tak rasa ya, karena ini penyesalan selalu datang belakangan. Terakhir ya, kalau di awal pendaftaran. Jadi kayak pengennya memberikan yang terbaik, maksudnya kadang waktu orang tua masih ada kita sering nggak punya waktu buat mereka. Waktu ada orang tua kita nggak ada waktu buat, Ya, buat apalagi mereka. apalagi pada saat itu konteksnya mama ya. Mama sendirian, aku sibuk tulin lah, sibuk kerja lah. Oke. Tapi banyak tulinnya, Banyak tuh ini. banyak mainnya kayak gitu Ya, sih. ya, ya. Dan yang tak lakuin adalah minta maaf mungkin. Minta maaf ya. Minta Itu maaf. kalau bisa, kalau misalkan bisa. Kalau bisa aku Itu minta yang maaf. tapi Iya. jelas sudah nggak bisa ya, dan Nggak bisa. yang harus kita lakuin satu-satunya adalah menatap masa depan dulu. Nah, kalau ngomongin menatap masa depan, apa yang bro harapkan ke depan, dan mungkin bisa jadi message juga buat teman-teman yang lagi dengerin ini? Kalau mau masa depan ya, Ya, apa ya masa depan? apa yang inilah, apa yang lagi direncanakan atau Ya ini sih mungkin bro, kalau kita sebagai orang Kristen, asik. Ya, ya, benar, benar. hidup ini harus jadi berkat Buat orang lain. buat orang Ya. lain. Karena Oke. gini ya, kalau aku sendiri ya sudah, siapa yang mau tak bahagiakan lagi selain ya orang-orang yang ada di sekitarku. Ya. Mungkin nanti adalah calon istriku yang nanti akan kubahagiakan, Ya, oke. keluarganya, sahabat, teman-teman. Lebih ke situ sih ya. Kamu pernah nggak sih kepikiran nanti kalau sendiri kayak gimana? Kalau sendiri, Bisa ditinggal gitu? for now nggak ada pikiran seperti Belum itu. ada ya? Ada sekelibat, cuman nggak lah, nggak mungkin gitu. Cuman aku percaya apapun bisa terjadi dengan sekejap mata ya. Betul, betul. Seperti membalikan telapak tangan, semua bisa terjadi dengan sekejap. Dan kurasa ya kita harus siap sih. Iya, iya. Ya, walaupun kita berharap ya jangan sampai terjadi. Iya, paling enggak itu bisa mempersiapkan diri lah. Ya, benar. Kalau aku itu karena kelemahannya, kebodohannya adalah tidak mempersiapkan diri. Jadi kayak kaget gitu. Biasanya kan ada orang yang mempersiapkan diri mulai dari misalnya materi dan sebagainya. Ini aku jelas Finansial dan lain-lain. Oh, no. Oke. Berarti, nah itu makanya ada tulis judulnya Lone Survivor. Lone survivor. Asik. Ya. Tapi Berjuang sendirian. Oke. kalau katanya orang-orang, Tuhan itu baik.
Ya betul betul, setuju. Dan menurut bro apa nih yang bro rasakan? Ya masih bisa ini sih ya, menikmati vibes yang kayak gini kita. Oh ya, ini kesempatan Iya, berharga buat bisa ngobrol sama kamu, bisa berbagi sama teman-teman di ngobrol apa ini. Iya, benar. Gitu sih ya. Oke, itu ya jadi yang dirasakan itu ya for now. Oke bro. Dan ngomong-ngomong soal orang tua, ngomong-ngomong soal keluarga gitu. Bro sendiri waktu mereka waktu orang tua masih ada nih, kayak gimana nih anaknya? Nakal banget nggak? Waduh, aku itu ya kalau dibilang nakal ya nakal pada umumnya lah ya. Nakal Iya, anak-anak. Nakal anak-anak zaman dahulu lah. Zaman dahulu. Okay. Sering keluar malam, pulang pagi, terus keluar pagi, pulang pagi. keluar pagi, pulang pagi. Iya kan? Terus apa lagi ya? Ya itulah, yes. Kenakalan standar kayak gitu. Kenakalan standar pada zamannya. Ya emang pada zamannya kita, aku sama Iskia mungkin kenakalan standarnya kayak gitu ya. Iya. Main nggak pulang-pulang, terus dulu zaman SMA itu mulai coba-coba, kalau aku nih coba-coba rokok, coba-coba ini itu pertama waktu zaman SMA. Sampai sekarang kan? Enggak dong, kalau rokok udah enggak aku. Dulu kan cuma coba dan tidak merasakan enaknya memang, jadi ya sudah selesai dulu. Gitu. Ngomongin sedikit nih. Jadi sudah bersih dari rokok kalau aku. Amin. Gitu. Tapi nggak bersih dari yang lain. Kalau ngomong boleh jujur, alkohol aku masih minum. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Selama kita Apa perlu aku keluarkan tidak ayatnya? Nggak usah. Jangan nanti ngelambiar kemana-mana. Jangan keluarkan ayatnya, bro. Keluarkan botolnya itu di bawah nih. Oh ya ini. Nggak usah. Oke, intermezzo aja sedikit tadi. Mungkin ada yang sudah tanya mungkin di chatbox. Oh, di chatbox sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada. Mungkin kayaknya aku harus promosi lagi nih. Asik. Oke, ini sambil makan aja silakan. Kita bahas soal ini ya, lone survivornya Bro Hiskia nih. Nah, menurut Kak Hiskia sendiri gimana sih? Apa yang dirasakan setelah tidak ada kedua orang tua? Ini secara ini aja, bukan di perasaan ya, tapi apa ya, perubahan hidup apa? Yang pertama kali dirasakan ya setelah perubahan hidup kedua orang tua nggak ada adalah lebih merasa untuk harus bisa survive ya. Karena ya nggak ada orang tua lagi, harus gimana? Jujur, tapi pertama kali sebenarnya bingung ya. Aku tuh bingung mau ngapain. Iya, mau ngapain. Udah kayak tapi kan life must go on ya. Ya betul. Jadi perlahan-lahan di apa ya istilahnya, ditata planningnya mau ngapain ya kayak gitu. Menata planningnya mau ngapain ya. Iya. Itu yang dirasakan, lebih menata planning, karena kan kalau sebelumnya ada orang tua kita bisa dalam tanda kutip bisa menggantungkan diri ya, maksudnya kita masih bisa berharap ada orang tua kak, gampang gitu. Itu yang kurasain juga gitu sih, ada orang tua bisa lah dikit-dikit minta tolong gitu. Tapi ketika sendiri pasti situasinya akan berbeda, sangat berbeda ya. Jauh berbeda. Tapi ya itu tadi, aku ketolongnya ya karena ada ini teman-teman lingkungan yang mensupport ya, teman gereja. Dia lingkungannya, by the way, lingkungannya sangat rohani bro. Lingkungannya rohani tapi orangnya cukup rohani. Oke, cukup ya. Dulu dia kerja sama aku tuh di salah satu yayasan rohani juga. Ya, aduh. Yayasan rohani tiap hari persekutuan jam 7:30 pagi. Tapi bro, sebelum itu aku tuh kerja di sebuah store rohani juga. Oh ya betul. Toko buku rohani. Jadi dia menata-nata buku gitu kan, nata sambil dibaca. Iya, harus berteologi kayak gitu. Aduh, kok berat. Berteologi dan berfilosofis ala Pak Hiskia. Aduh, tapi sih ya, kalau ngomongin kesendirian,
Berat ya? berat banget. Berat banget. Nah, Di ini masa-masa kayak gini ya, kadang tuh masih kepikiran gitu ya, merasa bersalah. ada ya tetap. Masih. Ini udah mungkin ya ditinggal papa itu sekitar 11 tahun. Wih, Terus udah lama. ditinggal mama sekitar 3 tahun, Oke. 3 tahun 2 bulanan. Mhm. Itu masih ada perasaan yang kayak aduh, seandainya aku bisa kembali, terus kenapa mbiyen enggak, kenapa dulu kok aku enggak kayak gini ya? Oke. Ya, itu salah satu penyesalan ya. Menyesal. Yaitu tadi kita nggak bisa kembali, Bro. Hmm. Jadi harus menatap ke depan aja gitu. Nah, tapi nih yang unik dari Bro Hizkia nih. Aku tahu kan cerita yang dialamin, kejadian yang dialamin, tapi jarang banget aku lihat Bro ini bersedih. Maksudnya secara ini ya, ekspresi sedih itu jarang banget aku lihat sama Hizkia. Biasanya kalau sebagian besar pasti periang, ketawa-ketawa terus, ngakak terus itu gendeng lah. manusia rileks kan, Manusia rileks. kan ngakak terus. Kalau itu emosi aku juga pernah lihat, cuman 2 itu yang pernah aku lihat. Tapi kalau sedih, menangis kayaknya Iya. nggak pernah. Itu kenapa, Bro? Bisa menunjukkan ekspresi selalu bahagia nih most of the time. Soalnya aku gak mau merepotkan orang ya. Gitu ya. Iya, jadi kayak gak tahu ini bener apa salah ya kalau Oke. misalnya Oke. tidak menunjukkan tidak mengungkapkan ekspresi kesedihan. Aku pengennya ya. Aha. Tapi ini secara natural, mungkin bawaanku adalah pengen buat orang itu selalu bahagia, tertawa terus sama aku. Iya, benar. Mungkin kesedihanku nanti ya waktu aku gak ketemu sama mereka, terus ini aku lebih cerita ke pacar aku. Oke. Masa kelihatannya kayak gitu sih aku? Ini penilaian orang lain dong, berpendapat orang lain boleh dong. Itu yang aku nilai sih seperti itu, Bro. Jadi kalau ada Hizkia nih dimanapun dan kapanpun, situasi apapun, vibes-nya itu langsung beda. Gitu ya. Gitu, vibes-nya pasti langsung berubah. Vibes-nya langsung ceria gitu. Aduh, Nah, ini masa- aku lihat nih, aku Bukan vibe negatif ya? bukan Oh. vibe leci, Bro. Enggak. Udah. Gue langsung menerok sensor. Vibe leci enak. Alkohol 40%. Nah, by the way, aku beberapa kali jemput dia nih. Ayo bro main. Oh susulin di Telkom ya gitu kan. Aku jemput di Telkom. Orang Telkom itu kenalnya dia itu juga sama, orang yang periang, dan kulihat Hizkia di Telkom, Hizkia di gereja, Hizkia di lingkungan manapun ya orangnya seperti itu, terkenal dengan ceria, vibes-nya gitu. Ya semoga ya. Ya bukan semoga, itu pendapat pribadiku, pendapat pribadi. Ya semoga jadi bisa membuat Orang lain tertawa, Ya, bahagia. oke. Nah, ini rupanya di sini sudah ada beberapa yang join ya, Bro. Ini ada Nuke, aku deketin lagi. Ada Nuke, ada Fernan, ada Lydia, ada Joan. Kita baca satu-satu ya, Bro. Ya. Nanti langsung jawab aja. Dari Nuke, Kahis, berdua lebih baik daripada sendiri. Kapan merit nih, Kahis? Kalau menurut Kahis Kia, apa sih tujuan merit? Waduh, berat banget. Kalau Silakan ini dijawab. berdua. Nuke dulu dong. Halo Nuke, terima kasih ya pertanyaannya. Berdua lebih baik daripada sendiri, betul. Kapan merit? Kapan merit itu ya ditunggu lah ya nanti. Mungkin kalau planning 2-3 tahun, mohon doanya ya. 2-3 tahun ke depan ya? Ya, Ya, masa ke belakang. kalau menurut Oke. Menurut Kais, Kais, apa sih tujuan? merit? Tujuan merit ini apa namanya? Menjalankan sunnah. Oke. Ini aku kemarin denger kata-kata ini kan kita kemarin event ya. Event di di pantai Jerman ya. Iya, pantai Jerman. Namanya pantai Jerman Iya, enggak? iya, Di pantai Jerman itu Hmm. salah satu kliennya kita itu ngomong gini waktu ditanya. Menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Ada yang ngomong gitu ya? Kamu masih nggak denger kan? Menikah itu bukan untuk mencari kebahagiaan, bro. Ah. Menikah itu untuk membangun kebahagiaan. Nah itu udah dijawab ya, Udah Nuke dijawab. ya, udah. Oke. Kalau aku sih tujuannya ya biar ada yang nemenin lah. Oh, iya, Bosen kan? gua sendirian. Dia kan membangun kebahagiaan. Iyalah, Oke. coba sih masak sendiri Lihat ya kalau. semua. Oh iya, Lihat masak sendiri terus
ngepel nyuci baju sendiri kalau ada istri. Terus Maaf emang ya, enggak maaf ya, enggak. enggak itu. Enggak, Tapi enggak. tadi itu sudah sudah mewakili lah Nuga. Oh, oke. Oke. And next, ini Next. ada Fernan. Halo sekarang ini sedang acara gimana dah? Ini sedang acara ngobrol apa? Bos? Sebenarnya ada tagline-nya enggak sih? Ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja? Oh iya, kita lupa ngomong. Ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa Ngobrol aja? seru seputar apa aja. Maaf, tadi lupa short kelewatan. memory deh. Bos Jenny maaf sebagai produser. Oke. Mm-mm. Aduh ini ada telepon. Ya. Bos, nanti Oke, aja, siap. Bos. Maaf. Ini ada Lydia. Apa sih yang terus memotivasi kakak buat terus survive di saat-saat kayak gini? Yang Ini, terus ini. memotivasi. Ya. Waduh, ya pacarku ya motivasi ya. Yang memotivasi pacarmu, oke. Ya nanti nggak nggak diseriusi, nanti nggak termotivasi aku nanti sama ini. Aku tahu di ini Lydia nih. Ya. Ya siapa lagi kalau bukan your girlfriend, man? Apa sih yang terus memotivasi kakak buat ya itu tadi sih. Dia senyum-senyum nih Iya, di ya rumah. itulah. Oke, ini ada Joan. Cahis, Hmm. setelah kedua ortu dipanggil Tuhan, gimana cara Cahis tetap berpendirian teguh sama Tuhan? Terus gimana cara-cara Cahis untuk meringankan kerinduan sama orang tua? Ini penting nih, pertanyaannya bagus. Aduh, bagus banget tapi berat juga ya. Jadi setelah kedua ortu dipanggil Tuhan, gimana Cahis tetap berpendirian teguh sama Tuhan? Itu gini, aku terberkati sama ayat dari Mazmur. Oke, silakan Bentar dibuka. ya, aku buka Ntar yang dulu. Mazmur 27 kalau nggak salah. Ini aku angkat kaki dulu sedikit. Sebentar ya, tak carikan. Aku Oke, Mazmur 27 ya, ya. ayat. Yang sendirian, bentar ya. Yang intinya dia ngomong ada kok di pembatas Alkitabku. Bentar, aku lupa. Tentang Mazmur 27 ayat berapa ya? Bentar ya. Iya bro, nggak apa-apa. Aduh, ini pertanyaannya bagus banget nih. Bagus banget, bagus. Oh, thank you. Sebentar. Ini gak apa nih, ketawa lah kak, mau firman Tuhan itu ya. Kita tapi ke ini ya kemarin, walaupun di Bali vibes-nya liburan, kita tetap ke gereja loh, tetap ibadah loh. Iya. Nah ini loh, Mazmur 27 ayat 10. Oke, boleh dibacakan? Iya, ini ya. Sekalipun Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Kayak gitu. Itu pesan Iya, langsung dari Tuhan ya iya, melalui itu pemazmur. Iya, itu nemu ayat ini gara-gara baca Alkitabnya Alkitabnya siapa waktu itu ya? Alkitabnya Cencen kalau nggak salah, atau Alkitabnya Wiwi aku Oke, lupa. Di itu situ ada pembatasnya. Terus pas di situ ayatnya. Pas di sini ayatnya Oke. langsung, oh ini Tuhan menguatkanku. Oke, itu harus diuji, Bro. Oke. Tadi Ini ada- masih ada lagi. Ini admin. Ah, Ini bukan admin. ini. Terus gimana cara-cara Oh iya betul. Cahis untuk Meringankan kerinduan sama ortu. How? caranya aku lebih mungkin lihat foto-foto ya. Foto-foto. Foto-foto Oh iya, kalau nggak salah orang di tua. dompetnya dia ada. Ya, Betul di ya? dompetku Di dompetnya selalu dia ada ada foto orang tua. Mama orang ya, tua, kalau nggak mama salah. dan papa. Oh, ada Lengkap, dua-duanya, oke. ya. Dompetnya Cahis. Iya. Aku sampai ngerti. Soalnya ini ada cerita sedikit ya. Cerita sedikit. Dulu waktu mamanya Kaiskia masuk rumah sakit ya. Masuk rumah sakit dan dia terpaksa tidak bisa bekerja. Dalam arti harus menjaga orang tua. Iya. Menjaga mamanya dan aku menjadi financial planner dadakan nih. Dompetnya dia aku yang bawa, ATM semua aku yang bawa. Pinnya aku tahu semua. Sampai sekarang tuh saatnya, bro, pinmu udah ganti belum? Belum lah, masih tetap yang dulu. Oke. Jadi aku ngerti pinnya Bro Hizkia nih sampai sekarang, kartunya. Jadi kalau aku pegang ATM-nya dia, kalau aku jahat aku bisa ambil duitnya dia. Gitu. Kamu ya ngalah-ngalai Cencen ya? Oh, Cencen waktu itu belum ada. Oh, Maksudnya belum bersama-sama dengan Bro Hizkia. Dia kalau denger ini pasti dia ketawa-ketawa sendiri. Enggak, tapi itu pernah. Itu kan Hizkia waktu itu dalam situasi yang terhimpit ya. Jadi terpaksa harus menjaga orang tua di rumah sakit. Ya. Dan nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dompetnya aku yang bawa. Dia butuh uang, aku yang ambilin. Dia butuh makan, aku yang beliin. Isi. Aku masih ingat, aku masih kuliah waktu itu. Ya, Bro Bias ini sangat membantu Masih sekali kuliah. ya. Gitu caranya Kak Yohan ya. Oke, lihat ini ya, foto-foto ya. Lihat foto-foto. Oke, kita cepat saja. Ada Tabi, Ita lagi, Bro. Kais, kasih tips
menjadi manusia rileks dong, biar aura positifnya bisa tertular ke orang-orang sekitar. Tunggu, jangan pakai istilah manusia rileks. Ya, ini Kalau istilah gini. kami, Istilah kami, manusia relax rileks itu wong gendang, nah, orang gila. Karena lihat nih, kalau kalian lihat orang gila itu ya, walaupun nggak pakai baju tetap jalan slow. Oke, slow. Nggak iya, makan makan dari dari katakanlah tempat iya, sampah, mohon maaf. mohon maaf. Dia juga slow. nggak bingung. Betul, itu manusia rileks. Nah, gimana nih? Tetap menjaga vibes-nya. Tips-tips menjadi manusia rileks. Masuk panti apa? Dulos. Jangan. Tipsnya ya ini aja sih. Terus baca Alkitab sih, tak. Itu. Oke. Iya kan? Ya. Ada ya Karena juga loh. ada. Hati yang gembira adalah Adalah obat. Nah, itu. Itu juga pernah dibahas dulu. Iya. Pernah dikutip, sorry bukan pernah dibahas. Pernah dikutip, hati gembira adalah obat. Oke. Terus ada juga ayat yang mengatakan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yes, Ya, betul. ya kan? Aduh. Itu berat juga. Jadi semua kekhawatiran kita tahu siapa yang akan menghandle. Itu yang membuat kita jadi dalam tanda kutip relax. Itu juga yang kurasain so far. Nah, Ketika ada ya namanya hidup pasti ini ya, ada gelombang naik pasang surut ya. turunnya. Gelombangnya kita nggak bisa kendalikan, tapi kapalnya kita bisa kendalikan. Betul. Kemarin ngomongin soal pelaut yang hebat. Oh iya, waktu di Kata-katanya? wedding. Kata-katanya gimana, Bro? Pelaut yang hebat itu nggak pernah terlahir dari laut yang tenang. Nah, itu ya. Gitu. Oke. Itu ya, Tabi. Oke. Tipsnya Oke. sering baca Alkitab. Bos Yeni. Jadi keingat waktu jalan di Malaysia, Mas Zizkia kita jangan Mas Zizkia yang kita jagain supaya kita nggak diganggu. Mood booster banget Mas Zizkia, semangat coach untuk nge-gym. Mana dia udah nggak pernah nge-gym. Oh, nggak, kemarin dia sekarang yang jadi coachnya aku men. Ya, Aku yang dorong dia coachnya supaya running kembali terus lagi. sama ikut calisthenic. Jadi sejauh ini aku yang jadi coach pribadinya. ini lucu nih. Waktu di Malaysia Ya, bukan ceritain. kan waktu itu sedikit aja. Jadi kita liburan. Yap. Terus kebetulan ceweknya itu empat ya? Empat Cowoknya aku dua. sama dia, teman Nah, aku udah pergi, dia tinggal pergi. cowok sendiri. Nah itu biasanya nih kan Cowok yang jaga. cowok yang jagain cewek. Oke. Ini pesannya Kebalik ya? Kebalik. Mereka yang jagain aku. Terima kasih ya, geng rumpiku. Oke. Next ada Fernan. Oke, Kak Admin, terima kasih. Oke. Are you okay, Abah? Udah. Beli, jangan begitu beli. Beli Nathan ini memang nih. Ini Vera. Kak Bias, salam Bang His. Hai Kak Oke. Bias, salam Bang His. Dapat salam Ya, ini. oke, Ini Vera dari- ya. Iya Vera. Ita lagi. Wah, aku lupa kamusnya guys. Udah lama nggak ketemu. Oh, Oke. oke. Nanti kita jadwalkan lagi, sister. Oke, jadi sekarang kita sudah setengah jam ya nggak kerasa. Oke. Artinya kita harus break dulu, Break mohon dulu. maaf. Jadi bisa ditunggu setelah satu lagu dari ini ya, dari operator di kantor. Yes. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi kedua setelah satu lagu ini.